Podskamling. Bermula dari aktivitas kami mengobrol ala obrolan Podskamling, ditemani kopi, gorengan, dan tembakau. Bahkan kali ini suara gonggongan si Kinci dan Lucy yang suka ikut nimbrung diskusi. Iseng-iseng obrolan kami dokumentasikan supaya berjejak dan mudah-mudahan berfaedah. Ya, setidaknya untuk dikenang di kemudian hari. Topik obrolan kali ini tentang tragedi 16 Oktober 2020 di Prancis yang hingga rekaman obrolan ini diedit, imbas besarnya ke tanah air berupa fenomena demonstrasi anti Prancis dan gerakan pemboikotan produk-produk Prancis. Masalah dari minoritas apa, Cing? Apa? Yang tadi lu bilang berkoloni, berkumpul. Yahudi hidupnya pindah-pindah tapi selalu ada ghetto. Ya. Cina selalu ada Chinatown. Batak sama Batak. Ya. Sunda sama Sunda gitu kan. Memang ada kenyamanan meureun ya di lingkungan kecil. Terus ketika lingkungan kecil membesar, ada versi zaman Nabi Musa kalau secara politis, raja ngelihat Yahudi udah jadi masalah karena penduduknya itu udah terlalu banyak, bisa jadi menguasai terlalu menguasai sosial di Mesir, kehidupan sosial di Mesir. Makanya anak-anak laki-laki dibantai secara politis, secara agama beda deh. Nah, tapi itu tuh terjadi di semua tempat, semua kalangan, di mana ada imigran, ada kenyamanan, ada kekuatan gitu kan, ada dulur bantuan orang gitu ta. Nah, di Prancis sendiri itu kan, jadi kalau misalkan diambil garis besarnya, ancaman-ancaman itu datang dari satu jenis kelompok gitu ya, dari imigran nggak bisa dibilang, yang datangnya dari arah negara-negara Arab gitu misalkan, yang konfliknya banyak di negara-negara selain Prancis, juga di Eropa lain juga kasusnya mirip-mirip ya. Jadi para pendatang itu sering kriminal gitu ya. Iya. Di negara lain, di kayak Eropa, bukan cuma di Prancis. semua negara Eropa harus menerima imigran kan, mau nggak mau itu. Iya. Berapa persen gitu. Betul. Dengan alasan multikultur. Murah. Padahal kan sebenarnya agak susah ya. Iya. Agak susah itu. Mungkin nanti tercapainya entar, tapi kan sekarangnya itu dampak dari asimilasinya ya inilah, jadi kriminal tinggi. Iya. Ada sebagian orang mikirnya mereka pengen bikin civil war gitu. Iya, seperti itu. Di Amerika sendiri juga soal Black Lives Matter juga sampai sekarang pun masih ramai. Padahal orang kulit hitam udah pernah jadi presiden dan jumlahnya itu kedua terbanyak dari kulit putih di Amerika. Nah itu aja masih masalah, apalagi Eropa yang sekarang jauh-jauh lebih sedikit si minoritasnya ini. Tidak. Saya permasalahan di Eropa juga sama, tidak satu aliran kan mereka. Jadi kita nggak bisa membedakan siapa yang siapa. Kan ya Islam tidak satu aliran, sama kayak Indonesia juga tidak satu aliran. Di sana juga sama. Mungkin kita nggak bisa membedain yang ya Hamas Sunni juga nggak bisa membedain, aliran yang mana juga nggak bisa membedain. Bahkan orang Syiah aja masih dibilangin mungkin Islam pakai sorban. Banyak orang salah sangka orang Sikh itu adalah Islam. Dengan pakai sorban pun. Kalau kalian lihat kasar gitu, tapi memang tidak semua gitu. Kelihatannya kalau di Prancis kan enggak, minoritas yang kelihatan tuh yang di ghetto, terus miskin, tidak mau sekolah, generasi ketiga. Ini mah ngomong generasi ketiga yang sekarang kan, generasi ketiga di Prancis gitu. Tidak mau sekolah, tidak mau berbaur, nilai-nilainya tidak mau beras dengan republik. Permasalahan kan itu Macron kan dari dulu
partainya kan aduh lupa. Partainya yang Semarang itu sentris. Dia tuh pengen senioritas tuh ikut nilai-nilai. Dia pernah bilang nilai Islam tuh bisa berbarengan dengan Republik. Nah si Bukan tuh mau sebenarnya untuk apa? Untuk mendifusikan si nilai Islam dengan nilai Republik. Cuma ya begini kasusnya ini bukan kasus baru kan, dari beberapa tahun belakangan yang penembakan besar itu 2015 ya 2015. Penembakan apa nih? Yang Charlie Hebdo. Charlie Hebdo 2015. Terus pembunuhan di konser, ada di konser di Bataklan ya. Ada konser pembunuhan juga di konser. Terus di yang orang GTA nabrak-nabrakin nabrak kerumunan orang tuh juga. Terus orang kemarin baca berita tuh dari websitenya Kemendagri Prancis, dari 2015 sampai kemarin ya, kasus yang pemenggalan itu dilaporkan 250 orang meninggal pembunuhan gitu ya. Basisnya ya korbannya yang orang Prancis, pelakunya kebanyakan migran, dan dari 250 orang itu kebanyakan nggak ada hubungannya dengan penistaan atau menyinggung agama. Jadi dibunuh aja kayak dibunuh aja. Kebanyakan ya. Jadi yang jadi masalah itu kenapa Macron kemarin bikin statement yang kemarin sempat ramai. Ya kalau ini mah ngelihatnya cara pandang negara gitu. Si Macron mau nggak mau harus mendengarkan ya konstituen ya, karena sejak 2015 sampai kemarin itu kan semakin banyak orang cenderung ke kanan, cenderung konservatif, karena kasus-kasus yang tiap bulan tuh paling nggak adalah satu kasus ancaman pemboman selama 5 tahun ini. Kalau di laporan Kementerian Dalam Negeri Perancis tuh yang tinggal baca terus ditranslate pakai Google gitu, paling nggak setiap bulan tuh ada hampir kasus ancaman bom. Membayangkan mana tinggal di negara yang kayak gitu, dimana ya konstituennya jelas pengen supaya seluruh pemerintahnya menindak tegas. Kalau melihat kasus ini doang ya, melihat kasus yang di Prancis yang ramai ini, ada permasalahannya itu nilai Macron berusaha memeluk yang minoritas, tapi ada nilai-nilai di Islam itu yang ternyata tidak bisa bareng dengan nilai Republik. Karena kan di Prancis penghinaan agama itu bukan kriminal. Dari abad 18 ya. Mereka udah setuju. Karena ada cerita itu ada knight dibunuh karena penistaan abad 18 dulu lupa. Lupa lah namanya, 1700-an lah dia dibunuh. Nah sejak itu 1791 orang Prancis tidak mau lagi terulang. Akhirnya yang mereka setuju bahwa penghinaan agama tidak masuk kejahatan. Jadi makanya memang benar kalau lu freedom of expression, freedom of speech itu tidak lepas dari konsekuensi gitu. Tapi hukumnya sendiri tidak melarang. Kalau kita mau melihat kasus ini doang ya, detailnya Perancis nih. Ya, kalau secara hukumnya tidak melarang, sebenarnya tidak masalah buat orang Perancis. Yang melihat kan kita orang luar gitu. Lo menghina saya, maksudnya lo mengeluarkan pendapat sampai batas di mana pendapat itu buat orang lain menghina. Tapi buat orang Perancis ya itu biasa gitu. Charlie Hebdo juga dia pernah tahun 90-an juga ada kesan-kesan dia membela Palestina, ada kesannya dia antisemit juga. Jadi semua orang kenal lah dia tuh itu media roasting aja. Iya. Orang-orang yang berjasa buat mereka juga tetap di roasting sama dia gitu. Tidak ada pembedaan. Cuma ya kasusnya ya kalau nggak salah si Prophet itu dokternya mah profesor ya itu ya? Siapa? Si korbannya itu guru kan? Yang pertama kali yang ini ya Guru
Guru SMA? Guru SMA, terus Dia yang sendiri kemarin- udah bilang kalau misalnya tidak mau nggak usah datang gitu. Saya mau memberikan materi, mengajarkan bahwa Prancis itu tidak ada yang sakral. Di Prancis memang nggak ada yang sakral gitu. Karena Contoh kasusnya si kartunnya Charlie Hebdo. memang ya secara Prancis juga nggak ada yang sakral Mm-mm. di Prancis. Kalau kamu berkeberatan, ya udah nggak usah masuk. Mm-mm. Nah, tapi ada yang masuk kemudian cerita- Keberatan. Tapi kenyataannya kalau sebenarnya di negara Eropa agama tuh nggak terlalu ini, Nggak terlalu sakral ya? enggak. Jadi sekarang ini aja kayak misalnya di Slovak kalau datang ke gereja hanya kakek-kakek nenek-nenek. Iya benar-benar gitu ya. Jadi emang betul. Jadi memang kalau ditanyain kalau ada dialog kamu agamanya apa kita diketawain gitu. Karena nggak relevan. apa sih gitu. Enggak ini apa sih gitu kayak gitu. Makanya kemarin korban yang di Gorok di Kuncil itu nenek-nenek 70 tahun. Iya. Oh iya. Yang orang gerejanya itu. Yang gereja. Nenek-nenek sama koster Sama koster satpam ya. 50 tahunan. Satpam Ya, satu lagi ya. satpam. Heeh. 3 orang, jadi yang masih peduli sama agama itu yang tua ternyata ya. Iya memang iya. Apalagi kalau negara-negara Terame. yang negara-negara Anak muda ekskomunis mah lebih terame. ini kan, lebih Iya. nggak peduli gitu sama kayak gitu-gitu. Betul. Gitu. Karena udah usang mungkin ya, dan nggak efektif juga. Mereka lebih mikirnya personal itu ya. Ya, Personal banget itu. Jadi istilahnya kegiatan gua sama Tuhan ya urusan gua sama Tuhan gitu. Bukan Iya, urusan betul. gua sama lu gitu kayak gitulah istilahnya. Mau bertuhan atau enggak pun juga bukan sesuatu yang Iya penting betul bagi betul mereka betul gitu ya. betul. Bahkan di mana ya Prancis apa di mana itu? Karena kalau kita bikin satu komunitas agama misalnya ya, atau bikin satu agama itu mereka dapat ini kan dapat uang. Oh. Jadi bahkan ada di identitasnya pun pakai dia agamanya agama saringan spaghetti. Oh, apa sih? Pasti Rice pernah Spaghetti baca. Monster. Rice Spaghetti Dan itu Monster. nggak ada ya diakui harus diakui gitu. Memang begitu gitu. Karena dianggapnya mungkin itu kayak performance art gitu, jadi kayak unsur kebudayaannya saja gitu, ekspresi bukannya sesuatu yang sakral. Kalau di sini kan agama mau bikin aliran Iya. baru, wah Oh, itu iya, jangan iya. sembarangan, itu bisa Susah. digeruduk sama tetangga kan, sesat lah apalah. Jadi Iya. Tapi ya kan baik-baik aja cuma di penjara. ya di penjara ya. Kalau misalnya dia bikin poster atau dia nge-share di Instagram itu, apalagi mungkin bikin hari-harinya di TikTok gitu Oh, kan, itu masuk berita dia mau mendaratkan UFO di Monas. ya di Monas gitu Iya. kan. Minta izin ke. Tapi mungkin Eropa mah ini ya pernah ngalamin dark age. Jadi meren ada rasa malu sama sejarah mungkin gara-gara Mungkin trauma dengan trauma Trauma pembunuhan. Ya itu witch hunter itu kan memalukan sekali gitu zaman dulu. Cewek pinter dikit, wah witch. mana yang bisa kayak SpongeBob gini dong, tuh. Terus ke sini udah gini. Itu udah ini baru dia penyihir aja, dibakar aja. Iya. Atau bikin trik yang jempol kayak gini. Ya. Bisa dikira penyihir mana dibakar. Bisa sulap. Bisa sulap. Kalau laki enggak. Kalau laki enggak. Makanya Eropa bisa jadi kayak gini. Iya. Sebenarnya yang terjadi di Islam bisa jadi adalah zaman itu ketika memang terlalu mayoritas. Bukan terlalu mayoritas di sana. Di sana mah kekuasaan yang pegang mayoritas kan, sehingga nggak pengen ada sekte yang pesaing, sehingga mereka bisa pegang kekuasaan. Si raja-raja dengan Katoliknya ya, zaman film-film Robin Hood gitu kan. Jadi memang satu aliran yang menguasai aliran lainnya. Islam kan terjadinya sebenarnya begitu, walaupun belum ada yang menguasai aliran lainnya, tapi sebenarnya masing-masing pengen diakui sebagai yang terbenar. Betul. Gitu kan. Jadi esensinya sama-sama aja. Masalahnya memang masalahnya dari awal masalah nilai perbedaannya. Ya,
masalah nilai aja, perbedaan nilai, terus dimana satu nilai nggak bisa berintegrasi dengan nilai yang lain. Ya permasalahan umum kelas antar sekte di mungkin imigran juga sama, yang satu yang katakanlah orang Prancis asli merasa gue migran enak banget lu, dikasih duit, Iya. kerja kagak, Kasih apartemen, bahkan ada yang dikasih iya, apartemen loh. tapi Ya, nggak mau sama. berbaur. Itu kan Ya. sama kayak Indonesia mirip. Ngelihat misalnya yang Chinese gitu ya, lu udah tinggal di Indonesia, sekolahnya sama Chinese juga, kerja pengen yang Chinese juga, sama gitu. Kita ngelihat yang asing itu yang menurut us eksklusif. Kita pengen yang ya sebagai katakanlah yang harus pasti melihat kenapa sih nggak mau berbaur, kenapa sih tidak mau berasimilasi, kenapa sih maunya pengen sama yang dulu lagi. Padahal sesuai normal kan, kalau kita pengen berkumpul atau misalnya nikah berbaur dengan yang sama. Ada yang begitu gini, kalau misalnya orang Chinese tinggal sama Chinese lagi gitu. Orang kan bilang, kenapa sih kalian nggak mau berbaur dengan yang Chinese misalnya. Tapi misalnya ketika orang Batak dengan Batak lagi, itu sudah normal gitu. Atau Jawa dengan Jawa lagi itu sudah normal gitu. Sebenarnya itu kayak sudah normal. Tapi kita ngeliat minoritas gitu, Chinese, kita melihat mereka lebih eksklusif, kita menganggapnya eksklusif. Jadi memang ada, ketika ngelihat diri sendiri, nilai itu tuh normal. Tapi ketika ngelihat ke orang lain, nilai itu jadi mana eksklusif. Ditambah di Eropa mah yuk pajak anu Ya, 40% udah Prancis itu pajak perdagangan. tapi imigran ieu terus sok ngaku-ngaku ya anak nasaha. Oh iya. Oh iya, karena dapat tunjangan juga untuk anak gitu. Oh gitu. Dapat tunjangan. Jadi kalau bahkan ada yang kalau yang imigran yang dari India yang dari dulu mereka udah di situ, mereka kerja, mereka beranak aja. Si anaknya dapat tunjangan gitu. Sampai begitu ini. Iya, makanya kadang jadi ini ya, untuk orang-orang sana yang asli, mereka kan harus kerja, bayar sosial, uang sosial segala macam. Nyampainya ya ke mereka itu. Oh makanya kesel. Agak beda ya minoritas. Mungkin kalau mungkin itu nggak terlalu kesel. Ada dia, gue ingat waktu di Reddit ada yang bilang gitu, nggak apa-apa gue bayar pendapatan gue dipotong untuk bayar pendidikan gratis, karena yang dapat, biarpun dia nggak punya anak, paling enggak anak-anak di generasi dia itu dapat pendidikan sehingga dia bisa berguna nanti ke depannya. Dia nggak hanya mikirin sendiri. Yang dipotong itu buat siapapun lah, anak-anak siapapun yang toh dia juga nanti bakal jadi penunjang gue pas tua misalnya. Karena ada uang pensiun itu. Kan dari mereka juga. Nah, Iya. yang kesel itu ketika karena orang-orang Prancis ini ngelihat, gue udah bayar si anak-anak yang target untuk dapat kesejahteraan ini, edukasi malah dan sekolah. malah tidak sekolah, malah ya tadi tidak mau berbaur, tidak mau bekerja. Akhirnya ya kesel. Mau memang sebagai seorang presiden gitu, Macron harus mendengarkan dua ya, satu dari pihak minoritas, satu dari konstituen yang orang Prancisnya. Kayak ya deadlock gitu lah. Balik lagi masalah dua nilai ini yang saling nggak bisa mau bareng. Kalau dari si imigrannya sendiri, kenapa nggak mau sekolah? Kenapa mereka bisa jong-jong gitunya, bisa nyantai, nyantai nggak punya etos? Itu kenapa bisa gitu, bisa santai gitu? Orang nggak tahu sih. Kenapa bisa secara psikologi bisa nyantai gitu? Kayaknya mereka udah tahu ke depannya mereka dapat duit juga. Mau Buat apa sekolah sekolah nggak juga? sekolah, kayak gitu. Kenapa Tapi bisa memang dapat nggak duit? semua. Dapat duit kenapa? Pengangguran aja dapat duit, di sana mah dapat tunjangan tetap. Di sini juga dapat prakerja. Daftar dulu tapi. Di sana kayak gitu. Enak ya. Jadi pengangguran di sana enak. Pengangguran di sana enak banget di sana. Makanya Pengangguran di sana enak banget. Makanya itu nggak setuju sama mereka tuh, nggak setuju sama sistem negaranya, tapi disuruh keluar dari negara itu nggak mau karena nyaman. tapi itu jangan salah, kayak Uni Eropa kan, Uni Eropa sendiri yang kontrol negara-negara Uni Eropa. Jadi bahkan yang aku bilang
misalnya di sini di Ceko dia punya pabrik susu, tapi Uni Eropa pengen majuin pabrik susunya di Austria. Di sini nggak boleh, harus ditutup. Kalau kata Uni Eropa tutup. Terus nggak boleh pindah? Nggak bisa. Oh. Ini yang maju gitu. Nah inilah yang jadi pemasok susu untuk negara-negara lain. Oh. Kayaknya salah satu Inggris keluar juga kayaknya kayak gitu. Oh. Terlalu banyak kontrol sampai ke pabrik-pabrik kayak gitu pun sampai ke imigran. Negara lu harus sekian persen dapat imigran, harus nerima mau nggak mau gitu. Si rakyat setuju atau enggak nggak didengar gitu. Oh iya. Jadi masuk si imigran begitu. Karena mungkin Uni Eropa itu ngomongnya, ya oke, misalkan contoh kata si Ceko gitu ya ini kan rakyat Ceko yang ngomel, tapi kalau misalkan secara kebutuhan Uni Eropa, ini memang seharusnya Ceko jangan ngomel, ini untuk kepentingan yang lebih besar, for greater good stuff gitu, jadi keuntungan yang lebih besar, anggapannya seperti itu. Ya balik lagi ya, si yang klaim-klaimnya ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil, kamu harus mengalah sama yang lebih mayoritas, kayak gitu kan agak-agak tricky gitu. Jadi siapa nih yang mayoritas gitu kan? Tapi udah pasti ada sesuatu di belakang Uni Eropa juga gitu. Setuju. Itu ada udah yang pasti. berkepentingan, dan biasanya yang itu udah berkepentingan mah orang yang punya modal liquid yang paling besar. Nah itu, kan? Ya itu udah pasti. Iya. Itu udah pasti. Nah, si modal liquid itu bisa memodif atas nama kepentingan yang lebih besar, itu lebih ya karena dia mengontrol televisi, karena dia mengontrol banyak hal. Ini mana ingat nggak yang penembakan New Zealand 2 tahun lalu? New Zealand, si Breton Taran. Dia juga kalau nggak salah alasan motivasi utamanya ini white people power ya, The Great replacement. Manifestonya dia. Ada lagi di Fortune tuh. Iya. The Great Replacement tuh dari Prancis juga kalau yang mencetuskan ide awalnya, tapi berkembangnya kan sampai KKK, sampai mana. Sebelumnya sesudah malah. Jadi kalau nggak salah latar belakangnya itu The Great si Renaud Camus gitu ya, nama bapak. Udah tua kok yang nulis tuh, Renaud Camus. Dia waktu itu punya semacam pemahaman bahwa prediksi lah. yang pertama prediksi. Jadi kenapa imigran itu dimasukkan ke Prancis gitu. Prancis menerima imigran karena supaya ya waktu itu masalah si orang-orangnya tidak mau beranak, kemudian nanti ada anggapan nanti kalau yang mereka udah tua nih, anak muda kita sedikit, siapa yang kerja? Kalau orang Prancis aslinya tidak mau berkembang biak gitu. Ya udah imigran aja kita didik, generasi pertama, kedua, ketiga tuh kita didik supaya mereka kayak breeding buat kerja. Iya. Saya mengundang supaya mereka dapat kerjaan dan memang memberi kesejahteraan lah kan. Nah, cuma si Renaud Camus beranggapan kalau misalnya yang tua-tua ini nanti tidak produktif lagi, mostly yang kerja adalah imigran, bukan orang Prancis asli gitu. Suatu saat Prancis akan di-replace oleh orang-orang imigran ini, bukan orang Prancis. Jadi yang berkuasa bukan lagi orang-orang Prancis, tapi orang-orang Prancis, entah itu migran, ya Muslim lah atau Sikh atau yang dari Asia yang terbelakang, ya Pakistan yang terbelakang, Bangladesh, India. Nah, buat dia ini bahaya. Kekuasaan katakanlah orang kulit putih gitu, terancam. Makanya dia mencetuskan itu The Great Replacement, karena saja beransur-ansur replacement terhadap orang di sini akan terjadi gitu. Karena terhadap orang kulit ini akan terjadi. Hanya basicnya bukan lambangnya lambang yang di manifestonya si Belantara gitu kan, di cover pertama itu yang kayak bulutan itu lambang pagan kan, matahari itu pagan lah orang baca pas melihat simbolan itu.
Terus ditulis juga di senjata yang dipakai buat nembak itu ada lambangnya buatan. Yang itu mah tulisan-tulisan celana Nah, ada. salib. Nah, ada satu lagi dia kayak gede bulat gitu. Itu simbolnya sama yang dipakai dia ditulis di manifestasi Berantakan. Itu lambang pagan. Memang basicnya bukan soal gue benci ke Islam misalnya, tapi gue benci ke imigran. Gue benci orang non kulit putih gitu. Soalnya kan paling lebih mudah memang menarget social identity, gitu. Politik identitas yang lebih mudah ditarget. Oh, korbannya Muslim gitu. Karena yang memang di samping mereka Muslim, satu mereka imigran dan minoritas. Paling gampang Imigran minoritas tapi berkembang biaknya cepat. Nah, Kayak kelinci. Nge-breedingnya cepat. Buat mereka mungkin itu cara bertahan hidup. Kalau mereka kan gue imigran gitu ya ke negara misalnya Australia gitu. Cara bertahan hidup supaya lebih baik, ya orang harus Beranak sebanyak-banyaknya. Beranak. Memang kalau dibilang salah, ya buat perspektif orang asli gitu ya, orang asli daerah itu, nanti mana beranak wae gitu terbalik. Tapi mungkin buat seorang imigran itu cara terbaik orang bertahan hidup. Jangan didanai pula oleh negara. Nggak didanai pun itu cara udah fitrahnya cara bertahan hidup. Betul. Nah, balik lagi itu kan dua nilai yang saling bertentangan gitu antara yang katanya orang kulit putih yang pribumi dengan imigran. Ya. Cara berpikirnya udah beda gitu. Iya. Sama efek dominonya ya. Ya kalau misalkan beranak pinak cepat dan banyak, program asimilasi berarti cepat sukses. Ya dong. Harusnya. Tapi side effect dari beranak pinak yang banyak ya itu nggak kontrol keluarga, anak-anaknya jadi punya masalah, nggak ada kegiatan yang terurus benar, jadinya yang bayangin lah punya anak misalkan 5 biji 6 biji terus ngajarinnya sama punya anak cuma 1, itu lebih gampang ngajarin anak 1, lebih ke kontrol kan ya kayak gitunya sih. Berarti anak 6 biji teh berarti cowok 3. 3. Udah dekat. Saya 3. Biji masih 6. Kata kalau bijinya 3. 1. Bener. Enggak ada orang Pakistan. Kemarin tuh di Twitter rame ya. Karena orang Malaysia itu komen di video YouTube di Indonesia, jadi video YouTube Indonesia yang videonya itu isinya nelayan di Aceh menyelamatkan orang-orang Rohingya yang terombang-ambing di perairan Indonesia. Orang-orang Malaysia banyak komen sih. Jangan. Udah biarin aja mereka terombang-ambing. Jadi jangan gak usah diselamatin lah. Orang-orang itu mau kayak pemberian Indonesia. Soalnya di Malaysia nya memang kelas juga orang-orang yang gitu. Yeah. Jadi kalau ngelihatnya kan di Indonesia ramai orang harus sudah tolong, misalnya Muslim sudah tolong. Tapi ketika Malaysia, iya bayangkan Malaysia tuh paling benci sama Indonesia ya. Udah wah nggak selesai. Tapi mereka dengan baik hati memperingatkan, jangan diterima sih. Kami sudah cukup muak sih. Jangan gero. Nah itu ya masalah migran dengan bayangkan ya orang-orang Malaysia yang benci pisan lah Malaysia sampai berbaik hati gitu. Katakan berbaik hati gitu berarti jangan terima sih. Jadi permasalahan migran memang bukan soal agamanya sih. Ya artinya dengan Malaysia apalagi kan. Muslimnya kayaknya lebih Sebenarnya lebih ke karakter bawaannya ya. karakter bawaan. Karakter bawaan. Tapi mungkin juga sejarah juga lumayan membentuk karakter si satu golongan. Ya iyalah, pastilah sejarah. Mereka mungkin karena gue sudah tertindas bertahun-tahun, pengen gue udah enak, nggak ada salahnya. Cuma ya buat orang yang didatangin kan, jadi mana yang lihat. Tapi memang tidak salah kalau mereka meminta perlakuan yang Setara. setara. Tapi sebenarnya ya kalau kepercayaan itu sebenarnya yang pasti dari semua cerita itu apa sih? Dari semua sejarah yang berbeda, yang pasti apa? Ada satu kepastian yang muncul.
jadi narasi Enggak, ada kepastian bahwa jangan terlalu percaya sama sejarah. Oh iya betul. Betul kan? Betul. Itu yang pasti kan? Ya. Artinya kita hanya punya referensi. Kita bukan punya sejarah, bener gak? Artinya kalau hanya referensi, kita asumsikan bahwa daripada ada yang benar, lebih benar, semuanya salah. Mengasumsikan semuanya salah, kita teh nggak akan terlalu satu sejarah waktu itu teh mau ngefek teuing ke kehidupan gua mau siapa mau apa, tapi ketika itu diyakini jadi identitas. Ya kan? Ya. Tapi ketika semuanya tidak diyakini tapi referensi tambah banyak, itu kita kan tambah kaya. Betul. Dan tambah cari kebaikan bukan kebenaran, karena kebenaran mah bisa jadi buatan. Betul. Tapi kalau misalnya kebaikan teh rada-rada ambigu nih. Kebaikan ke siapa? Ya Ya kan? itu kan kebaikan bertahap-tahap. Ada kebaikan ketika cuman ada 2 orang, kebaikan itu gampang. Tapi kalau jadi 3 munculnya keadilan. Ya kan, bertahap-tahap kan. Artinya semakin banyak referensi orang terhadap sejarah, semakin kebaikannya naik derajat. Kira-kira gitu. Iya. Betul. Jadi bukan kebenaran, karena kebenaran mah siapa yang tahu sih? Iya betul. Siapa yang tahu? Nanti teh entah kapan keluar lagi fakta baru. Oh ini teh ternyata gini. Oh ternyata Hitler teh nggak jahat-jahat amat misalkan. Oh ternyata teh Yahudi teh nggak sekorban yang kita pikirkan. Ternyata waktu kecilnya Hitler teh diketemukan bahwa waktu kecilnya dia pernah jadi babysitter. Terus kujang urang teh naon gitu. Efeknya gitu. Bener tuh. Tapi jadi nggak sakral. Orang butuh kesakralan. Kesakralan itu yang bikin identitas gitu. Tapi tidak menjadikan kebaikan, padahal semua agama tujuannya adalah kebaikan. Betul. Ketika satu umat dengan satu agama, satu aliran, gampang kebaikan. Tapi ketika satu umat dengan 3 umat, satu agama, mau nggak mau jadi keadilan. Tapi keadilan skup kecil. Ketemu lagi umat lain, anjir ada negro anjir ada Cina gitu kan, Sunda Jawa gitu kan. Kan kebaikannya naik derajat, dan semua kebaikan dia udah punya referensi agama dia. Nggak boleh ngebunuh misalnya ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Cek orang mah jelema hungkul memang diciptakan bodoh gitu. Francois de la Barre. Kenapa itu disesali segala kasus Galileo gitu? Voltaire sebenarnya kalau di Prancis. Voltaire. Jadi orang itu dia tuh seorang knight si Francois Jean Lafebvre de la Barre. Dia dipenggal, disiksa, terus dibakar bersama dengan bukunya Voltaire yang Philosophical Dictionary. Dibakar terus Voltaire-nya apa dictionary? yang Philosophical Dictionary. Itu tuh dibakar sambil dipaku ke dadanya. Karena dia mengkritik Katolik, si Francois de la Barre itu. Makanya rakyat Prancis trauma terhadap agama lah ya. Setelah berapa tahun trauma Itu dan langsung sejak kejadian itu semacam kalau itu belum revolusi Prancis ya? sebenarnya abad 16 ya. 17 abad 18. 15 kan lupa. 1780-an ya? Jadi setelah kejadian itu semacam ada trauma dalam memori kolektif orang Prancis lah katakan. Karena ketika
mengkritik atau menghina Katolik disiksa dengan tadi dia dibakar badannya sambil dipaku si bukunya Voltaire itu yang Philosophical Dictionary. Bayangkan udah paku dibakar gitu, sawak-awak. Makanya sejak itu tuh menghujat agama, menghujat ini bukan menghujat agama itu bukan lagi suatu larangan di Prancis, karena ya orang Prancis nggak mau lagi ngulang sejarah itu. Nah, menyoal tadi sejak saat itu kemudian menghujat agama tidak lagi, akhir Prancis kan akhirnya menghujat agama tidak lagi sesuatu yang melanggar hukum kan. Nah, balik ke kasus beheading Samuel Paty Si guru ya guru SMA ya maksudnya itu SMA ya kalau nggak salah. ya sama guru sekolah ya. Secara fundamental kebebasan berekspresi di Perancis itu kayak Pancasila Indonesia, udah pokoknya nggak ada yang sakral aja lah ya, katakanlah di Perancis mah nggak ada yang sakral. Dan si sampai itu mengajarkan nilai hidup di Perancis itu kebebasan berpendapat, ya tadi termasuk begini itu ya yang paling ultimate, yang paling utama, walaupun itu bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Prancis, bertentangan dengan semua nilai agama di Prancis. Jadi ya karena Prancis sekuler, terus nilai agama tidak boleh ada di institusi publik gitu ya, di pemerintahan, jadi mengkritik agama ya termasuk itu bukan yang sakral. Nggak perlu, karena gini, gue nggak perlu harus menghormati agama orang lain, nggak ada keharusan di Prancis. Meskipun ya misalnya buat Muslim menambah Nabi itu haram, buat orang Prancis mereka nggak harus mengikuti, tidak perlu gitu. Nah itu nilai yang mau diajarkan sama si Samuel Paty. Walaupun dia di awalnya juga udah bilang kalau lu merasa tersinggung mau atau tidak suka nggak usah datang, nggak apa-apa. Itu kan jadi lu dipersilakan kalau misalnya ini menyinggung ya udah nggak usah datang, kayak mau dikasih kelas bebas lah gitu. Kalau mana nggak mau ya udah nggak usah. Jadi itu arti hidup buat orang Prancis. Kalau mau melihat kasus ini kan mau nggak mau kita harus dulu mengerti apa yang terjadi di Prancis dan kenapa orang-orang, buat orang luar Prancis itu insulting gitu. Lu menghina agama orang itu udah bablasan. Tapi itu paradigma kita. Ya. Buat paradigma orang Prancis biasa aja. Charlie Hebdo aja bertahun, hampir berapa? Puluhan ya kalau salah. Puluhan. Nggak pernah dilarang, nggak pernah diberedar, dan karena memang nggak melanggar hukum. Itulah. Jadi ya lu mah ibaratnya kalau di Pancasila ya mana mah tidak melanggar dasar negara gitu, nggak melanggar nilai-nilai bangsa gitu. Itu dia kenapa kalau kita mau melihat kasus ini, kita tidak bisa mengesampingkan paradigma orang Perancis. Ya buat misalnya orang Muslim gitu. Orang Muslim melihat cara hidup orang Prancis itu udah, kan nggak bisa gitu dong. Kamu nggak boleh menghina atau bukan justifikasi ya. Orang bisa bilang ya kamu boleh berpendapat, tapi lihat konsekuensinya. Nah buat kita bisa ngomong gitu, buat kita orang luar gitu. Ya. Tapi buat orang Prancis mah tersinggung bukan urusan gua. Lu tersinggung bukan urusan gua gitu. Tersinggung masuk aja bukan urusan gua. Gua mau tersinggung tuh juga hak lo gitu. Ya sebenarnya memang lebih adil kalau misalnya kita menilai ini
secara moral itu baik atau jelek berdasarkan adat setempat yang berkenan langsung gitu kan, yang mengalami secara langsung, yang head to head, yang benar-benar. Kalau kita kan jadi kayak pengamat gitu. Jadi emang kita posisinya pengamat. Sebanyak orang kayak gini lah, mereka ada yang bilang ini efek imperialisme Prancis pada Aljazair, efek historis Prancis dulu membuat koloni-koloni di tanah jajahan, gitu. Ada efek historis gitu. Tapi ketika kita sebagai orang luar membawa masalah historis soal penjajahan, kita mengesampingkan bahwa ada historis bahwa rakyat Prancis pernah trauma yang tadi orang ceritain soal Franco de la Barre itu. Itu kan juga trauma historis mereka gitu. Kita tidak bisa kalau mau ngomong historis gitu ya mereka juga punya histori gitu. Iya, betul. Kita membawa soal Prancis pernah menjajah bla bla bla, ya sok aja bawa. Tapi apakah ada hubungannya langsung dengan nilai orang Prancis? Itu ya debatable sih. Iya, betul. Ya sama kayak kita ngomongin temen kita gitu. Kapan nikah? Kita ngomong sebagai norma saya, gitu, norma kita. Tapi ketika orang yang mengalaminya, dia punya norma-norma sendiri, punya pengalaman sendiri untuk merasakan hal-hal tersebut kok. Jadi janganlah memaksakan, toh juga kalau misalkan si teman kita itu menikah, bukan kita yang ngebayarin, bukan kita yang nanti jadi kecipratan untungnya, tapi karena berdasarkan norma yang menurut kita anggap benar, gitu ya. Kalau sebagai orang luar memang sah-sah aja, tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kita juga harus melihat paradigma sebagai orang, misalnya kita memposisikan sebagai orang Prancis gitu, yang ya gue menghina agama orang lain bukan kejahatan buat gue. Itu nilai yang mereka pegang gitu. Lu mau sebagai orang luar menilai itu kebablasan, sah-sah aja, bukan urusan gue. Dan itu orang Prancis gitu. Kayak mungkin kayak dikritik orang luar mengkritik dasar Pancasila lah mungkin. Buat kita mah urusan lu mau mengkritik, bukan urusan gue mau gak nilai ini kok. Iya betul. Rasanya seperti ya urusan dalam negeri kita, orang lain sibuk mengomentari gitu. Bukan kayak dalam negeri, terlebih itu nilai republik buat dia, nilai masyarakat, nilai paling dasar yaitu kebebasan gitu. Itu kayak orang luar melihat kita nilai toleransi di Indonesia misalnya, kok toleransi kayak gini sih misalnya gitu kan. Nah kita menilai orang Prancis dengan cara kok kebebasan lu kayak gini sih, ya ini kebebasan gua seperti ini. Kalau atau kayak orang, jadi seperti orang luar menilai toleransi Indonesia, kok toleransi gini sih, ya kita bisa jawab ya memang kayak gini toleransi gua. Oke. Permasalahannya ya itu nilai yang tidak bisa berdiskusi, nilai satu masyarakat tertentu yang tidak bisa berjalan beriringan dengan nilai republik, katakanlah republik konstituennya Perancis lah gitu. Lalu sekarang balik ke pernyataan Macron yang membuat orang muslim di luar negeri, di luar Perancis marah. Konteksnya Macron berbicara terhadap siapa dulu. Kalau dia bilang ini sebenarnya konteksnya adalah Islam di dalam Prancis gitu. Ya memang kenyataannya kondisi imigran dan minoritas di Prancis itu ya seperti itu gitu. Memang saling clash. Wajar sih kalau Macron sebagai presiden, buat kita plus lidah, buat dia mungkin enggak. Saya berusaha menjawab permasalahan yang jadi kegalauan konstituen saya. Saya berusaha menjawab itu gitu. Itu kan dilakukan si Macron.
kita melihatnya dia sebagai insulting ya mungkin orang Prancis mah nggak peduli gitu. Bodo amat, ya ini masalah negara saya. Nah itu kadang kita lupa memposisikan diri sebagai orang yang mengalami masalah imigran gitu. Problem imigran gitu. Sama kayak yang Malaysia dengan Rohingya. Kok mungkin di luar Indonesia kok Malaysia seorang muslim malah menjatuhkan image orang Rohingya, pengungsi Rohingya gitu. Karena kita tidak mengalami gitu. Apa yang dialami orang Malaysia. Iya. Tuh. Tapi kan ini ada konsekuensi globalisasi. Kejadian di satu tempat bisa efek kemana-mana. Misal, bisa jadi orang Prancis di mana bisa jadi korban gara-gara Charlie Hebdo. Udah kan? Yang kedutaan besar yang diserang itu Dilempar molotov atau apa ya? pernah diserang habis Charlie Hebdo itu pernah. Iya pernah diserang. Kalau dunia itu belum seglobal ini ya, itu masih bisa ini. Tapi kan, ini kan kejadian berapa detik kemudian bisa udah seluruh dunia tahu kan? Ya. Walaupun kejadiannya lokal, konsekuensinya bisa seluruh dunia. Dimana itu tak ada kesenjangan. Anggap aja Prancis yang punya wacana lebih daripada orang-orang imigran ini, dan mengharap pengertian daripada orang-orang imigran bisa mengerti kita, padahal secara wacana nggak sederajat. Nah, itu masalahnya Masalahnya di situ. Hubungan negara dan agama di Prancis tidak sama dengan hubungan negara dan agama di Indonesia atau di negara lain. Kalau di Indonesia itu kan bisa dibilang cukup positif ya, supaya terlihat baik lah ya, cukup positif lah ya. Kayak negara, urusan agama tuh negara masih mengurusi. Kalau di Prancis kan tidak. Kondisinya memang sudah berbeda. Indonesia mengakomodir fasilitas religius atau hal-hal yang berhubungan dengan agama yang diakui. Kalau di Prancis hubungannya yang negatif. Agama tuh privat, individu tuh cuma ngurus agama doang per individu. Jadi individu juga di Prancis kemungkinan besar ya mereka tidak, kalau misalnya diminta adain dong menu halal gitu, mereka mah nggak harus. Secara aturan mereka harus mengikuti, tapi secara etis gitu ya, misalnya dengan tujuan supaya berasimilasi ya mereka ada juga yang oke lah kita adain menu halal atau menu kosher buat Yahudi. Jadi kalau ada tindakan seperti itu basisnya bukan karena hukum tapi karena etis lah ke masyarakat yang minoritas menuntut, nah itu menuntut hak. Kalau ada pernyataan kan yang bikin orang-orang ini ngungsi, lu juga Ya, imperialisme, hasil kelakuan lu di Syria. betul, itu secara historis. Tapi balik lagi tadi, secara historis kita mau menerima bukan berarti kita kalau misalnya Prancis mereka menerima bukan kemudian mereka harus mengubah nilai negara. Mereka kayak katakan kita menerima pengungsi, kemudian pengungsinya pengen hak privilege-nya sama gitu ya, tapi kemudian hak privilege itu yang dari pengungsi bertentangan dengan nilai negara. Apakah negara mau? Maka sih pasti tidak akan pernah gitu, mengubah nilai hanya karena merasa berhutang secara historis bahwa negaranya pernah menjajah.
ini mah yang dekat aja kasus Assad. Prancis juga kan terlibat lahnya, menyebabkan ya, penduduk Syria akhirnya mau nggak mau fungsi ke Prancis. Itu konsekuensi dari ikut sertaan Prancis campur tangan di Timur Tengah, di Syria. Itu berarti nyalahin Prancis sih. Tapi apakah karena kita ini kan nilai masyarakat ya, walaupun di anti negaranya juga secara institusi dalam merang, tapi ketika masyarakat migran ini datang ke tengah-tengah masyarakat Perancis, apakah kemudian masyarakat Perancisnya juga berhutang kayak tadi semacam politik hutang etis. historis ya, politik etis ke para migran? Oh, ya. Mungkin nggak jauh-jauh gini, Papua misalnya. Apakah misalnya kemudian ya secara kita mau udah tahu ya Indonesia melakukan banyak pelanggaran di Papua ya. Apakah kemudian kita harus ketika ada orang Papua misalnya tinggal di Jawa, di Pulau Jawa, ini mah contoh ya, bukan ini mah contoh. Kalau makan di diskon gitu. Makan ya kita harus mengikuti nilai-nilai mereka secara utuh gitu. Apakah kita permisif terhadap budaya Papua misalnya? Mungkin tidak secara langsung gitu. Dan orang kita enggak juga sih, kayaknya budaya Papua juga nggak ada yang terlalu berbeda dengan di Jawa. Secara budaya, secara perilaku gitu kan nggak ada. Apakah mau minta privilege lebih di Pulau Jawa gitu? Enggak sih, enggak juga bukan. Perbandingannya nggak sama. Iya sih. Perbandingannya sama. Iya, karena di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung. Nah buminya bumi ini menurut siapa nih? Nah iya itu balik lagi. Iya kan? Bumi. Nah ini kalau misalkan Prancis sebagai daulat dari itu di Prancis, ya Prancis lah, walaupun memang orang-orang pengungsian ini gara-gara Prancis dan kawan-kawannya juga itu mereka sampai perang. Tapi nanti si Prancis bisa bela diri. Tapi kan Gua santuni. ya santuni ini. Lagian juga itu perang juga bukan serta-merta gua yang perang kok, gua mah nyimpen senjata gitu, dan mungkin secara konkret yang dari dulu kan kalian gitu. Cuma nyediain alatnya aja. Nah itu yang makanya perang meminjam tangan orang teh memang seperti itu. Jadi dia tidak basah tangannya di permainan air ini, atau tidak terbakar tangannya di permainan api ini. Iya sih. Itu kan kayak dulu kasus siapa sih? Alex Aan ya? Bilang saya ateis, ngaku ateis. Oh dia sambil insulting kan? Siapa? Alex Aan. Ateis, dia insulting juga loh. Menghina Islam juga di Facebook. Ya akhirnya dipersekusi di penjara. Masalahnya karena di Indonesia hukumnya nggak tahu sih secara hukum dia sebenarnya apa ya yang dituntutnya karena apa sih nggak tahu, akhirnya di penjara. Nah kalau misalnya di Prancis dia mah akan kenapa apa. Oh. Itu cara yang kita sebenarnya cara nilai Indonesia dengan di Prancis tuh secara bakal beda gitu hasilnya. Nah itu yang harus kita lihat juga. Iya. Iya betul. Ya itu kalau misalkan kita balikin analoginya sama kayak gini kan. Ahok di penjara kemarin. Kalau misalkan kita percaya akan hukum Indonesia, kita percaya sama sistem kenegaraan Indonesia, ya Ahok di penjara, dan itu sesuai hukum kan, di penjara kan menurut hukum Indonesia berarti. Orang luar negeri ngomong, wah gelo Indonesia kayak gitu aja jadi penjara. Nah ya. Orang lain, oh ya nggak bisa gitu dong, gimana? Indonesia seperti ini hukumnya. sudah jadi gini, polisi itu menjadi berbahaya, jangan lu nilai-nilai lah, itu pendapat lu. Nah, Indonesia mah begini. ya seperti itulah orang Prancis melihat komentar orang luar negeri kemarin. Oh, oke.
Ya memang kalau secara kita lihat ya Ahok kebablasan ngomongin hal yang bukan ranah dia. Kita harus mengakui bahwa Ahok menggunakan melakukan tindakan yang memang bukan ranahnya dia. Dia mengutip ayat bukan agama dia lalu memberi publik. Itu sebenarnya salah. Ya, Indonesia. setidaknya menurut Indonesia masalah ada yang punya argumen, tapi yang diomongin Ahok benar. Nah, walaupun misalnya komennya benar gitu. Misalnya benar, tapi ketika dinilai secara hukum salah, itu udah salah. Iya. Kemudian di Prancis kalau ngomong gitu, dia bilang enggak salah, dia nggak akan disalahin. Iya. Itu yang cara pandang kita melihat penghinaan terhadap agama itu beda. Oke, konsekuensinya ada, betul, ada. Tapi itu menurut gue berlakukan sih. Memang kita tidak bisa dari konsekuensi kebebasan kita kan. Iya. Kita mau apa pasti ada reaksi. Betul. Tapi ya nggak relevan itu. Nggak sampai segitunya lah. Kalau di penjara mah dipenggal gitu. Nggak sampai segitunya lah harusnya gitu. Iya memang. Menghilangkan nyawa sih memang. Orang paham bahwa ada orang-orang yang dia membela freedom of speech tapi juga tidak menjustifikasi pembunuhan. Makanya menarik akarnya ke problem sosial. Memang benar problem sosial. Kalau kita mending cari solusinya bisa narik akarnya yang ke problem sosial imigran. Tapi kalau melihat kalau kita juga tidak melihat nilai-nilai masyarakat Prancis yang tadi soal kebebasan segala macam, kita juga abai gitu. Ya maksudnya oke, Prancis punya sama berarti katakanlah dia menghina gitu atas dasar kebebasan. Kemudian konsekuensinya dia diberi konsekuensi dibunuh oleh imigran. Ya oke, kita bisa lihat itu konsekuensi. Tapi di satu sisi juga ada orang yang tidak menjustifikasi itu sebagai alasan untuk membenarkan pembunuhan gitu. Ada nilai moral yang universal yang harusnya dibatasi lah. Sampai menghilangkan nyawa itu udah kebablasan. Kalau kita mau bilang masyarakat Prancis harusnya tidak sejauh itu menggunakan kebebasan berpendapatnya. Itu sama aja juga kita historis terhadap tadi kejadian bahwa Prancis punya trauma kolektif terhadap agama. Oh, betul. Balik lagi ya, kita harus melihat dengan dua paradigma yang berbeda. Kita nggak usah ngomongin apa yang salah atau gitu. Kita cukup melihat oke, kejadian seperti ini. Susah sih kan kalau komunis bilang kita harus ditanya, misalnya kita tanya siapa yang salah? Bingung udah mana? Bingung. Bingung. Di satu sisi, soal Fatima secara prinsip tidak salah, atau menurut orang pribadinya ada menghina agama. Di kitab suci sendiri masing-masing kalau lihat ya pasti kita entah itu mendemonisasi agama lain, entah itu menghina agama lain, dan itu ada gitu. Ya. Di kitab suci masing-masing kalau kita mau ngelihat gitu, kita mau jujur lah gitu. Menganggap si agama yang di kitab itu yang terbenar, yang satu-satunya yang benar. Iya. Benar. Yang lain mah salah kan, mana masuk neraka, mana mah monyet, babi. Katakanlah seperti itu lah. Dan itu mah sudah tertulis. Dan orang mah tidak butuh mengikuti dan menghormati itu. Sebenarnya kalau buat pribadi orang mah bodo amat sama apa yang dipercayai. Gue perlu mengikuti. Nah itu yang susah dimengerti oleh bukan orang Prancis. Bukan orang Prancis dan yang protes cerita Prancis
itu negara-negara Muslim kan yang Ya, kebetulan kebanyakan. ada kaitannya dengan masalah yang dibahas ini Muslim jadi Hmm. seolah-olah korbannya. Korban secara tadi kata Mapin, secara tindakan negara ikut andil dalam perang di Syria, oke, kita bisa mengatakan negaranya, tapi nilai negaranya itu dua hal yang berbeda kan. Negara ikut campur dengan nilai negara soal tadi kebebasan berpendapat, apa batas lah itu. Yang kemudian serta merta bilangnya itu konsekuensi negara lain ikut campur perang, terus kemudian imigrannya masuk. Kalau mereka bukan imigran perang Syria, si yang pelakunya gitu. Oh iya, Bukan. Ini mah- dia generasi kedua. ya misal imigran Syria kan kelak bisa juga akhirnya Ya, nanti. oke. Ini mah gini, freedom of speech Prancis mungkin salah satu tujuannya adalah untuk mendesakralisasi. Ya, Nah, apakah si Prancis sendiri punya hal sakral, misal kayak di Jerman, soal tidak membahas soal Nazi? oke. Apakah Prancis sendiri pernah atau Hebdo karikatur soal kasus Nazi? Tapi nggak apa-apa mungkin kalau di Prancis sendiri dibikin, atau itu udah jadi sakral seluruh dunia. Boleh nggak misalnya kalau bisa di karikatur kasus Nazi? Kalau nggak salah pernah deh, ada Orang belum pernah sih. kalau lihat ini mah tulisannya Armadani gitu kalau nggak salah ya, bahwa yang Armadani cerita Charlie Hebdo itu pernah mau menghina soal Yahudinya juga dihina, semua juga dihina lah pokoknya kalau misalkan si Charlie Hebdo gitu kan. Dan si Armadani ini nulis menurut dia ya, tapi di dalam Yahudi dan redaksinya, keagamaan Yahudinya, bukan soal kejadian Nazi mungkin. ini cerita soal di dalam redaksinya si Charlie Hebdo, si bawahannya mengkritik si direkturnya lah, ini kok kritiknya tidak berimbang, kamu mah nggak berani mengkritik ini. Akhirnya si anak buahnya ini dipecat kan yang direkturnya Oh iya kuasa. ada dipecat. Ya, dia dipecat. Jadi ada keberpihakan Charlie Hebdo terhadap pihak tertentu. Ya, Gue lupa itu aman dari tulis dia keberpihakan ke arah Yahudi atau justru ke arah Jermannya. Tapi ada keberpihakan. tapi Walaupun semuanya juga dihinain sama dia. Charlie Hebdo pernah membuat karikatur yang mengkritik orang Yahudi yang melakukan yaitu kasus di Palestina, yang menindas Palestina. Pernah dia secara implisit dia membela misalnya Palestina gitu. Tapi di sisi lain dia juga kayaknya dia menyerang, tidak melihat sosial dan political identitas. Sampai dia serang, kalau dia salah dia bikin kasus, ya udah serang aja gitu. Kalau menurut orang Charlie Hebdo tidak melihat siapa yang harus dibela, dia melihat apa yang salah satirin. Iya, dengan orang tidak setuju atau nggak setuju itu ya akhirnya jadi lucu juga ya. Kalau nggak salah itu sih Ramadhan nulis soal masalah si Palestina itu, bagi dia negara yang berdaulat dan sedang dijajah. Nah, kata negara yang berdaulat dan sedang dijajah itu berdasarkan apa? Siapa yang ngomong? Beda-beda. Indonesia merdeka tahun 45 menurut Indonesia. Orang Belanda ngomong merdeka Indonesia tahun 49 ya, tahun 47 lah gitu setelah agresi militer luar kan dia kalau nggak salah tahun dimana lah gue lupa. Jadi kan dua versi sejarah. Kalau ditanya mana yang benar, itu susah ngomong. Tapi kalau kita ditanya menurut Indonesia 45 bisa jawab, menurut Belanda Ya. atau dia tempat 9 itu.
Berarti kontekstual. Charlie Hebdo nggak mungkin membuat karikatural soal Nazi Bukan begitu. karena dia berpihak. Misalkan ya ini, gue nggak tahu sih kondisi pastinya dia lebih cenderung memihak ke pihak mana. Respect ke Jerman atau gimana? Ya jadi yang inti dari cerita ini, ilustrasi ini adalah si Charlie Hebdo sekalipun dia rajin mengolok-olok, rajin membuat karikatur yang ofensifnya pun terhadap satu pihak dan pihak yang lain itu berbeda kadarnya, nggak adil, nggak semuanya diserang adil, ada yang pihak tertentu lebih diserang lah gitu sederhananya. Dan itu di dunia-dunia forum-forum internet model kayak NG, kayak Reddit, itu pun juga sama. Bagaimana misalkan Cina sangat diserang di Nanggek karena Nanggek itu Hong Kong. Jadi segala makian-makian di Cina tentang Cina, Nanggek mah jor-joran. Tidak ada sedikit pun postingan Nanggek yang membela Cina. Karena kalau ada take down pasti. Nanggek gitu loh. Nanggek juga ada humornya juga. Karena tapi kan di Nanggek itu kita tahu, Nanggek teh ngomong punya, kalau dia musuh Cina. Oh, Charlie Hebdo pernah menyamakan Yesus dengan Hitler. Tadi di sini berapa ya? Benar. Ini. Oh, Yesus dengan Hitler. Iya. Apa ya? Musuh Yahudi. Jadi Charlie Hebdo menyamakan orang Katolik fanatik dengan fasis. Oh. Oke. Menyamakan orang Katolik yang di Prancis. Ya ada lah pastinya orang Katolik yang Kayak fasis lah gitu. disamakan sama Charlie Hebdo sebagai Hitler fasis. Oh. Orang nggak tahu nih edisi berapa ya ini. Tapi Charlie Hebdo mah ngehina soal Yesus mah sadis-sadis. Oh, sadis-sadis. Jauh pisan nggak ada apa-apanya. Soal menghina Muhammad, yang Nah, soal tapi kita bisa berpolitik ya di Katolik Kristen nggak ada larangan bahwa Image atau untuk membela Yesus ketika dihina gitu, nggak ada. Kalau di sana kan ada larangan untuk Kalau soal ini lagi Nazi, kayak dulu jadi inget pas di Pascal ada kafe Nazi. Itu tuh kan Soldaten Cafe. ada yang ngingetin, kamu tuh nggak tahu sejarahnya Jerman, bla bla bla. Itu demi kita respect sama Jerman atau memang itu kayak udah norma internasional? Kita tuh udah jangan sampai bikin itu jadi. Ini malah sebenarnya luar negeri juga ya beritanya kan. Si Soldaten Cafe itu orang yang masuk Nanggek. Ada satu kafe di Indonesia yang itu Pascal ya? di Pascal dulu, Soldaten Cafe. Itu si Abu Janda, siapa sih, Permadi Arya, salah satu pentolannya teh. Dia yang ngebela di internet, dia yang ngebela. Dia itu pembelaannya ya saya mah hanya suka dengan outfitnya. Bukan berarti saya setuju dengan idealis. Nah itu batasan-batasan soal itu. Ya mending lah kalau di Jermannya. Kalau di luar Jerman? Di Jerman juga belum diterima. Ya maksud ya ngerti kalau di Jerman nggak diterima. Ini maka sampai di luar, sampaikah harus segitunya? Di luar Jerman. Misalkan di Prancis. Bahkan neonazi di Amerika juga kan? Ya mereka juga pakai waktu itu. Neonazi di Amerika pun jadi bentrokan karena neonazi kan kulit putih, nggak ada neonazi yang ya itu yang pokoknya diketawain si Permadi itu lo pakai outfit Nazi, tapi tahu nggak kalau Nazi berkuasa sekarang yang pertama ditembak itu ya orang kayak lo gitu. Lo nggak makan Arya soalnya. Yang orang ditembak ya orang kayak lo gitu.
Iya, iya. Itu jadi lucunya. Tujuan nasi itu tidak kompromis juga nasi sama orang Jepang. Wong sekutu kok. Waktu itu juga ada Hitler juga punya hubungan dengan mufti di Yerusalem kan? Di mufti siapa? Mufti mana gitu? Karena ada fotonya sama. Kan ada satu pasukan khusus yang isinya itu orang-orang dari negara mana ya? Bukan orang Arya. Pasukan khusus di pasukan Jerman. Ini bukan orang Arya, orang mana gitu? Ya itu pokoknya sekutunya dia aja kan Jepang. Itu Jepang yang dulu terkenal dengan Nipponichi, terus Jerman terkenal dengan Jerman berales gitu kan. Ya, Pelajaran kita zaman SD. Jawa berales. Ya. Kan itu sebenarnya ideologinya aja kalau misalkan taruh kata akhirnya Jepang dan Jerman menguasai dunia. Nah baru tuh berantem tuh mereka berdua gitu ya. Ya kan Nipponichi bukan ya, Jepang dan Jerman Nipponichi atau bukan Jepang dan Jerman itu berales. Nah, baru tuh jadi habis dulu sisanya baru gua berantem mau bisa-bisaan gitu. Atau kan begitu. Itu sebenarnya ya kompromis juga sebenarnya nggak ada yang mutlak di sini. Ya, nah, kita memang harus kompromis karena ini bukan masalah susah kalau nggak bilang susah kalau kita harus ngomong siapa yang salah gitu. Ini soal dua nilai yang tidak bisa saling berjalan, tidak bisa berjalan saling beriringan. Masalah yang orang lihat ya di kasus sama yang sekarang. Nah, Karon pernah bilang nilai Islam bisa beriringan dengan nilai Republik. Nilai Islam bisa beriringan dengan karena ya dia mau pemilihan lagi atau mungkin juga manuver dia supaya dipilih konstituen Prancis bisa aja gitu. Karena dia menjawab permasalahan konstituen dia balik lagi ya itu ini mempermakankan dua nilai yang kayaknya memang bertentangan. Di sisi satu Prancis tidak ada larangan gitu untuk menghina agama. Di satu sisi ya ada yang memandang itu sangat sakral gitu. Ya udah akan ketemu siapa yang salah, apa yang salah dan dari mana yang salah tuh. Ya. Kalau kita mau nyari apa sebagai pargetis historis ABC gitu. Ngapain kalau kita mau reduksi mah udah masa pembunuhan aja gitu. Ya. Kalau lu mau lebar ini sampai soal penjajahan lah, tadi yang orang angkat soal knight yang di gunung lah. Ya, kalau kita mau melebar di situ ya makin jelas ini mah permasalahan nilai. Kalau kita reduksi siapa yang salah gitu, ya udah yang membunuh aja yang salah. Seperti itu. Kalau mau kita reduksi, kalau orang bisa melebarkan, udah orang reduksi aja. Ya kalau lebar mah nggak akan bisa siapa yang salah. Benar. Ngomongin nilai mah, Ya, udah nanti tarik-tarikan lagi. Tarik-tarikan lagi. Kalau ditanya siapa yang salah, ya udah orang reduksi aja. Jangan bunuh, udah simpel. Makanya, ya itulah. Ya, setuju. Kalau misalkan tadi ditarik-tarik, ya ini perang juga gara-gara Eropa dan sekutunya. Terus ya Eropa harus begitu karena para negara-negara Islam kalau beranak terus tidak curut gitu, keterusan gitu, marmut gitu. Ya mereka tertekan lah secara internasional juga. Nah itu bisa kayak gitu kenapa? Karena kami miskin juga karena nggak dikasih kesempatan. Terus makin lama saling lapis berlapis dan ada yang betul juga si Jawa ngomong. Ya kalau misalkan bisa terus di ada Itu mah kayak masalah Palestina sama Israel lah gitu. Saling klaim. Palestina dari dulu sudah di tanah ini. Ya dulu di situ ada gereja Judea. Itu mah tarik sejarah sampai sebelah mana semua orang punya inspirasi. Iya. Sebelum ini kan gini, sebelum itu gitu. Nah terus aja terus. Yerusalem dari dulu punya orang yang dari kan orang Yahudi gitu. Tanah itu udah orang Yahudi dari dulu. Tapi orang Palestina juga dari dulu sih.
tarik-tarikan sejarah ke mana mah? Yahudi juga dari Zoroaster, Tarik-tarikan. sampai ke awal mulanya Homo sapiens gitu. Apa ya tarik-tarikan? Iya benar. Kalau bisa sampai ditaruh sampai sejauh itu, kenapa nggak bisa direduksi aja kan sampai momen itu? Momen itu aja. Tapi kan ya tadi terlihat shallow. Kapan saya nggak di shallow? Ya, enaknya kalau misalnya punya banyak referensi bisa ditarik-tarik gitu sampai nanti orangnya mau sampai sejauh itu. Nah, yang ngomong jangan sampai sejauh itu udah salah sebenarnya. Dia frame-nya nggak boleh ditarik lagi, nggak mau ditarik lagi. Udah, frame cukup sampai sini. Loh, kok enak? Dari tadi udah narikin frame sampai sudah gini. Lo kecilin lagi dong, paling kecil. Ya kecil itu juga. Loh, kok enak? Nggak maunya pakai frame dulu. Selain nilai mah udah susah. Iya. Dan nilai mah apa sih? Kebenaran mah awalnya kebenaran lagi, kebenaran yang lain. Nah, nilai mah nggak ada yang salah. Ya itu flashnya doang efeknya. Kan lihat tulisan panjang di Facebook gitu ya, kayak gitu. Ya oke lah mau melihat bahwa akar terorisme soal penindasan, kapitalisme, bla bla bla, tinggal temannya gitu. Tapi kalau itu punya imbas langsung pada kasus ini, secara kolektif, oke memang kapitalisme, penindasan, perang, ketimpangan, masalah generasi kedua ketiga yang tidak sejahtera, iya dia secara kolektif berpengaruh, tapi secara individu langsung gitu ya, apakah iya? Belum benar kalau ada justifikasi, ya itu kayak kita tulis. Kalau itu kan memang personal, sangat personal dari sebenarnya dia yang tulis, itu yang personal. Kalau tadi soal yang tulisan struktural dan historis, mungkin lebih kerasa secara komunal. Bukan secara personal bahwa ada orang yang nabinya gitu. Apakah orang yang si pelaku ini kemudian beralasan karena saya ditindas oleh Prancis secara historis, apakah saya kan nggak tahu. Kalau kita ngeliat pelakunya gitu, saya malah pelakunya kan udah nabi. Kalau misalnya kita tanya apakah dia mengalami berefek secara langsung karena penindasan, karena perang, karena imigran, karena ketimpangan sosial, karena tidak mendapat privilege yang sama, mungkin dia nggak akan jawab enggak, emang karena saya temuin nabi orang. Iya, kadang-kadang iya. Karena takutnya adalah ketika membahas permasalahan pembunuhan sama tadi ini, kita overanalisis. Takutnya. Iya benar. Jangan-jangan ini karena kecetekan berpikir si pembunuh. Bisa jadi. Iya. Cetek aja gitu. Cetek aja. Bunuh beda tersinggung bukan hal baru, masalahnya itu bukan hal pertama. Betul. Bukan hal pertama di mana orang membunuh hanya karena tersinggung. Apakah kita akan selalu membawa wacana imigran? Wacana imigran? Iya, ke wacana seperti ini. Wacana di mana orang membunuh karena tersinggung. Apakah setiap pembunuhan yang terjadi karena ketersinggungan dan nilai masyarakat dan Islam, apakah kemudian kita akan membawa masalah imigran ini, selalu membawa masalah imigran ini? Apakah itu valid? Apakah kemudian malah itu jadi overanalisis? Iya. Masalah overanalisis mah Daki. Masalah overanalisis ya, kalau tulisannya overanalisis terjadinya keren, jadi banyak viewernya, itu lebih penting sih. Ya itu lebih penting. Banyak share-nya gitu kan. Banyak share-nya, banyak yang like, banyak yang komen. Jadi penting. Itu lebih penting. Tapi tidak salah juga mereka begitu tulisan itu, memberi perspektif yang lebih luas juga tidak salah.
memberi perspektif terobosan lah yang benar-benar sensasional. Pembacaannya bisa sampai sejauh itu loh. Kan tulisan-tulisan yang hebat itu bisa membaca lebih dari konteks yang ditawarkan. Misalkan Banyak sih tulisan yang membahas sama berarti kemudian dibawa ke imperialisme. Apakah semua permasalahan pembunuhan berdasarkan ketersinggungan agama adalah masalah imperialisme? Kita bisa tahu itu lagi. Apakah itu juga berhubungan? Bisa aja memang benci ya kajian mana gitu misalnya. ya. Karena banyak juga masalah yang tadi ada 200 sejak berbicara kasus Charles itu 250 orang mati dan kebanyakan tidak ada hubungannya dengan penghinaan. Iya. Toleransi terhadap perbedaan sebenarnya hal yang baru bagi peradaban manusia. Selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, di masa mayoritas rentang keberadaan hidup manusia hidup dalam kelompok kecil suku, tribalistik. Dan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup kelompok, individu wajib taat pada norma kelompok. Keyakinan sebuah kelompok menjaga tatanan hidup dan harmonisasi kelompok. Kehadiran individu atau kelompok asing menjadi ancaman keutuhan kelompok. Seorang anak kecil di sebuah suku di Papua misalnya bisa spontan menjerit dan menangis keras saat pertama kali ia melihat sosok orang kulit putih Eropa yang datang ke pemukiman sukunya. Kedatangan bangsa asing Spanyol yang membawa kuman cacar ke Amerika bahkan melumpuhkan keberadaan suku Aztec. Di hari ini, xenofobia atau ketidaksukaan dan ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing timbul sebagai efek samping dari ketakutan akan virus corona asal Tiongkok. Norma keyakinan kelompok menjadi alat kontrol kelompok. Individu yang skeptis, mempertanyakan, membangkang terhadap keyakinan kelompok merupakan ancaman terhadap harmonisasi kelompok. Karenanya individu-individu pemberontak terhadap norma dan keyakinan kelompok tidak bisa atau sulit untuk bisa bertahan dan melangsungkan kehidupan. Sejak saat itu, individu yang bisa bertahan dan survive dari generasi ke generasi hingga hari ini adalah individu-individu primordial yang membawa narasi dan meyakini bahwa hanya kelompok dan golongan yang mewakili dirinya lah yang menjadi pusat kehidupan. Dunia hanya sesempit kehidupan kelompok dan golongannya sajalah. Setelah manusia mengenal teknologi bercocok tanam sekitar 12.000 tahun yang lalu, kebutuhan hidup berkelompok menjadi semakin tinggi. Populasi satu kelompok juga membesar karena menetapnya ruang hidup manusia dan kelompoknya. Dibutuhkan norma, keyakinan kelompok baru yang lebih bisa mengontrol populasi dalam jumlah banyak. Dari sekedar puluhan, ratusan, ribuan, atau ratusan ribu bahkan jutaan individu. Agama, sistem feudalisme dan kerajaan, serta konsep negara bangsa, hingga ideologi politik dan ekonomi menjadi alat kontrol populasi masif yang pernah ada. Tragedi yang disebabkan gesekan antar kelompok besar ini semakin menjadi setelah era bercocok tanam. Bukan hanya alasan mempertahankan keutuhan kelompok semata yang menjadi sebab jatuhnya konflik, tapi mempertahankan tempat, wilayah hidup, dan kepemilikan juga. Benturan untuk bisa saling bertemu dengan kelompok manusia-manusia yang berbeda secara intens baru dialami mungkin sekitar seratusan tahunan terakhir. Percepatannya semakin intens lagi di zaman
yang semakin global sekarang. Dahulu sebab urusan barterlah, berdagang, yang menjadi motif utama momen-momen pertemuan dengan si makhluk-makhluk asing ini, selain karena sebab soal penaklukan dan imperialisme. Peradaban masih jet lag dan kaget dengan momen benturan, pertemuan dengan sesuatu yang asing. Seorang supporter klub sepak bola fanatik misalnya, begitu dibutakan oleh semangat kesukuan ini, sehingga mendukung apapun secara buta si tim kesayangannya. Bahwa tim kami selalu adil dan tim lain selalu curang dan bermain kotor. Tribalistic insting ini sangat bekerja baik pada zamannya untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup kelompok. Insting manusia masih harus beradaptasi lama dengan nilai baru untuk bisa menerima perbedaan nilai-nilai. Mungkin diperlukan satu narasi baru sebagai bentuk nilai baru juga yang mampu mempersatukan semua warga dunia sebagai satu kesatuan suku atau kelompok yang besar. Mungkin.